Sing tersulit itu pemasaran. Karena pemasaran itu biasanya nggak sesuai dengan harapan. Nggih. Kalau harapannya itu ya namanya kita usaha, nggak mungkin kalau mau lancar terus itu enggak. Nggih. Memang ya mengikuti alur lah gitu. Jadi kalau bakul atau pembeli itu biasanya kan tempo, tapi temponya itu nggak sesuai dengan janji. Janjinya itu paling lama 3 bulan, tapi kenyataannya sampai 6 tahun nggak beres. Jadi bukan ditipu. Kalau ditipu kan mutlak dibayar, tapi nggak sesuai waktu. Akhirnya sapinya itu ya jadi nggak bisa beli lagi. Lah beli dari mana kalau duitnya paling dibayar dalam 1 tahun paling 10.000, kadang 5.000, padahal nilai uangnya itu di atas 300.000. 300 juta. Iya, tapi pembayarannya paling 10.000 atau 5.000, ya nggak bisa untuk beli lagi. Nama saya Husaini, umur saya sekarang 70 tahun. Saya domisili di Desa Srikuncoro, di Semaka, Kabupaten Tanggamus. Kalau saya awalnya itu bukan kambing, ini awalnya itu beternak sapi, dan itu nggak secara sengaja mau beternak karena saya itu habis hajatan, sapi saya itu kan sisa dua. Kebetulan tamu saya itu ada pedagang sapi. Akhirnya sapi itu ditawar, tapi tawarannya kok menggiurkan, jauh dari pembelian. Satu yang dibeli, bukan dua, cuma satu. Jadi akhirnya setelah itu kok saya tertarik, coba-cobalah pelihara gitu. Nah setelah dari 2 ekor itu, akhirnya saya cari dapat, pelihara lah 5 ekor. Dari 5 ekor bisa berkembang sampai ya sekitar 1 tahun lah, 1 tahun itu bisa jadi 10 ekor. Khusus jantan, Pak nggih? Jantan ya. Penggemukan berarti, Pak nggih? Penggemukan tapi secara alami, bukan secara, waktu itu belum ada doping pakan, belum, hanya rumput aja. Khusus ngarit? Khusus ngarit. Karena di sini waktu itu masih banyak rumput. Nah setelah itu, karena saya rasa ya tetangga kiri kanan kalau ada yang perlu, ada yang hubungin, akhirnya saya kan ke Tanjung Bintang. Ke Tanjung Bintang, belilah di Tanjung Bintang. Bawa dari sana 5 ekor, terus bawa dari Seputih Raman, ada kalau nggak salah 10 ekor nggak salah. Nah, waktu itu memang lumayan, ya sampai rumah itu paling-paling 2-3 bulan sudah dibeli orang. Itu masuknya ke jagal apa ke bukan pemakai? Ke jagal, pemakai langsung. Iya. Pemakai langsung. Nah setelah itu mungkin nama saya didengar orang, mungkin ini. Akhirnya datanglah pemborong. Yang pertama itu dia bawa sapi 9 ekor. 9 ekor itu dengan janji tempo hanya 1 minggu. 9 ekor itu. Tapi kenyataannya bukan 1 minggu, 3 tahun belum beres. Dan sebagian itu saya tarik kembali sapi. Jalan lagi lah saya itu. Tapi jalan dengan modal yang sudah berkurang, jadi apa adanya kan. Terus sapi saya sampailah ke waktu mau panen lagi 5 ekor. 5 ekor dia saya hubungin ya orang yang itu. Orang yang sama. Kita hubungin. Dia memang ya waktu itu ngomong mungkin ada rasa kayak mana lah, katanya nggak enak. Saya bilang ya nggak apa-apa, namanya kita kan usaha. Usaha itu nggak lancar selamanya. Akhirnya yang 5 itu diambil dengan janji 6 bulan. Diutangkan lagi? Diutangkan lagi. 6 bulan. Saya bilang ya nggak apa-apa lah, yang penting konsekuen, saya bilang gitu. Tapi kenyataannya nyampe sekarang. Dan kalau kita hitung waktunya ya sudah lebih dari 7 tahun kayaknya. 7 tahun. Jadi pengalaman di ternak sapi, terkendala di pemasaran. Dan ya ada yang beli, tapi keuangan yang bermasalah. Habis itu tutup, Pak, ternak sapinya? Waktu itu belum tutup. Tapi karena ya kita kan namanya orang bergaul itu kan ketemu dengan siapa saja kan ya. Akhirnya ngobrol-ngobrol tertariklah kambing. Setelah tertarik kambing, sapi masih ada.
Nggih. Saya belilah kambing dari Bangunrejo. Jadi beli indukan, kalau nggak salah indukannya 13 biji. Nggih. Terus beli yang untuk apa namanya, untuk calon induk yang masih cempe itu, yang katanya bur gitu ya, Nggih. umur 3 bulan apa 2 bulan itu. Nggih. Waktu itu harganya 3.500. Terus beli pejantannya 1. Nggih. Pejantan 1 harganya 12.500. Memang cross itu pertumbuhannya bagus, Nggih. tapi kendalanya kalau di daerah saya karena orang itu nggak kenal cross. Jadi orang itu dikira sama aja antara cross dengan kambing biasa. Padahal cross itu kan nilai harganya lebih. Nggih. Karena timbangannya juga ya lebih Mantap. Iya, dan kenyataannya pun orang yang beli cross di saya di sini Nggih. dipotong bareng sama orang yang beli kambing biasa. Nggih. Itu jauh. Jauhnya gimana? Jauhnya yang kambing biasa di sini dengan harga 4,5 juta itu dagingnya cuma dapat 12 kilo. Nggih. Tapi yang dari saya dengan harga 5 juta itu dagingnya bisa 24 kilo, 2 kali lipat. 2 kali lipat. Dengan harga selisih 500.000, Pak. 500. Cuman ya karena ya itu kembali lagi karena pengalaman dan mungkin belum umum lah di sini. Nah akhirnya saya yang beli dari Pak Tangin itu kan saya jualnya ke Pringsewu semua. Larinya ke luar daerah semua. Ya. Nggih. Nah setelah itu sekarang ini tinggal anak-anaknya lagi. Tapi ya itu tadi kendalanya karena kalau untuk kambing crossbur untuk di sini di Semakas ini kayaknya orang itu belum pada ngerti. Karena kelihatannya pendek kambingnya, Pak, pendek, ya. Kecil kelihatan. Padahal untuk kualitas daging itu bagus. Ya. Jadi selama berapa tahun, Pak, udah pindah ke kambing ini, Pak? Saya pindah ke kambing kalau nggak salah itu dari 2021. Tapi waktu itu nggak total pindah sapi saya masih punya. Karena kerjaan saya kan setiap lebaran motong. Ya untuk dipotong sendiri masih ini. Tapi selama 2 tahun ini saya udah nggak motong lagi. 2 tahun ini sudah nggak motong sapi lagi, udah khusus kambing. Kalau untuk kesehatan, untuk pakan nggak ada kendala. Karena ya bisa biasa-biasa aja. Tahan, Pak, ya kambing crossbur ini, Pak? Insya Allah yang saya alami ini saya belum pernah kena apa namanya ya artinya kalau sakit-sakit biasa sih ya, tapi sakit yang parah yang sampai merugikan itu kayaknya saya belum pernah. Belum, Pak? Belum pernah. Ya minta jangan. Ya itu tadi kendalanya ya karena di sini belum membudaya kan. Ini menjelang hari raya Idul Adha, Pak. Ini sudah terjual berapa ekor, Pak? Ya karena kambingnya tinggal dikit baru terjual 1 ekor kemarin. Nah ini masih yang 2 ini masih ada 2. Ya karena gimana ya, kayaknya agak lesu gitu, jadi kurang semangat gitu. Jadi menjelang hari raya Idul Adha ini stok kambing kurbannya ada berapa ekor yang mau dilepas, Pak? Kalau yang mau dilepas ada 5. 5, yang sudah terjual 1. Sisa 4. Selama 3 tahun, Pak, ternak kambing. Insya Allah 3 tahun. Pakannya bagaimana, Pak? Awalnya khusus ngarit awalnya, tapi ini setelah ya karena saya tahu kambing itu ya bukan dari sini. Saya ini sering bergaul dengan orang luar, saya di Pegelaran dengan Pak Haji Tekno, dengan Pak Yit itu. Jadi saya ikut beliau. Beliau itu pakai onggok dan pakai silase, sentrat, saya ikut dia. Selama ini saya pakai itu aja. Itu tapi enggak khusus itu, masih pakai hijauan. Jadi kalau sore pakai hijauan, pagi pakai silase dan sentrat. Jadi ini rencananya mau ngembangin kambing apa merambah ke sapi lagi, Pak? Kalau untuk niat sih ya masih kepengen sapi, tapi kepengennya bukan seperti dulu mau ngebu-ngebu yang ini, enggak. Hanya saya kepengen sapi itu yang jenisnya yang jenis inilah, jenis yang bagus dan yang ori. Kalau sapi biasa kayaknya saya udahlah ya, karena cuman nurutin seneng aja, bukan semata-mata untuk cari untung, walaupun toh yang dicari tetap untung, tapi yang nggak semata-mata untuk cari untung, hanya sementara kesenangan dulu. Marem. Ya kalau saya sih ya bukan saran, hanya masukan aja. Kalau kira-kira itu
uangnya kok bakal nyangkut, ya untuk apa? Nggih. Jadi lebih baik untung sedikit tapi yang langsung aja. Kalau untuk di tempo-tempo itu, memang pada awalnya dia kepengen konsekuen, kepengen itu apa namanya, tepat janji. Nggih. Tapi namanya kendala itu nggak pasti. Nggih. Beliau itu ingin tepat janji, tapi waktu pas janji mungkin Nggih. ada kendala. Jadi akhirnya kan kita sendiri kena. Terima kasih Pak Matur nuwun atas sangat. bincang-bincangnya pada sore hari ini. Semoga sampean tetap sehat, Amin. tetap semangat menjalankan usaha peternakan walaupun sampingan Pak ya, ataupun hiburan lah sampean ini. Kalau ekonomi nggak mungkin kekurangan. Ya. Nggih. Sama aja. Nggih. Paten mawon kula tak pamit. Monggo-monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.